Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada. Selamat hari Minggu siang. Oke, pada siang hari ini saya mau berbagi kalian tips dan informasi mengenai cara berkendara. Bukan cara berkendara sih, bagaimana amannya kita berkendara untuk jarak jauh kayak mudik ataupun touring ya. Ini biasanya para pengguna motor, apapun motornya, Satria FU atau motor yang lainnya, itu penggunanya suka lalai. Dan apa saja yang mesti diperhatikan untuk bepergian jarak jauh ya. Untuk bepergian jarak jauh, mau mudik atau jalan-jalan atau touring ya. Ini ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Oke. Yang pertama, untuk jarak jauh kita mesti mempersiapkan tools ya. Tools yang mesti dibawa ketika jarak jauh untuk darurat gitu ya. Ya ini mah amit-amit aja gitu. Kalau motor kita mogok di tengah hutan, nggak ada bengkel, kita kan kalau udah persiapan kita nggak kebingungan gitu, mesti ngapain. Oke, ini mesti diperhatikan ya. Ini peralatan tools P3K-nya lah. Yang mesti dibawa, yang pertama ini kunci busi ya. Ini karena motor saya Satria FU, lubang businya dalam, jadi kunci businya model yang panjang gini. Ini tergantung motor kalian ya. Ini tergantung motor kalian. Kalau Matic biasanya agak pendek ya. Ya pokoknya intinya kunci busi yang mesti dibawa. Kemudian tang ini wajib dibawa buat tarik-narik atau buat gencet-gencet lah. Ini boleh bawa yang gede atau yang kecil, terserah. Terus obeng bermata dua ya. Obeng bermata dua kayak gini, yang bisa plus minus, yang matanya bisa plus minus kayak gini. Terus kunci kombinasi. Yang pertama 8 sama 9. Ini kunci pas 8 sama 9 mesti dibawa. Kemudian 10 sama 12. Lalu 14 sama 17. Terus kita juga mesti bawa cadangan lampu depan ya. Ini wajib dibawa kalau motor kalian masih lampu halogen, soket halogen kayak gini, yang tipe H6 atau H4 ya. Kecuali motor kalian udah LED, yang udah LED dari pabrik ya nggak usah bawa. Ini khusus kalau motor kalian yang model-model lawas kayak gini, yang pakai bohlam. Terus ini busi ya, kalian mesti bawa busi cadangan, apalagi kalau motor kalian 2 tak ya. Kalau motor 2 tak biasanya rawan di busi. Businya gampang kotor karena bercampur dengan bahan bakar dengan oli samping, biasanya gampang kotornya. Diusahakan bawa busi cadangan ya, minimal busi bekas, yang penting masih oke. Kalau bagusnya sih beli baru buat cadangannya, tapi ini saya pakai yang bekas buat cadangan karena masih oke, belum mati ya. Karena setiap tahun sekali saya ganti busi, masih bagus atau enggak pasti saya ganti. Tapi ini masih bagus, ini dijadiin cadangan. Oke, itu ya yang mesti diperhatikan ketika kita mau bepergian jauh. Alat-alat inilah yang minimal ada di tas kita. Nah, untuk kalian yang punya motor 2 tak, mungkin ada tambahan bawa oli samping ya, oli samping cadangan ya, minimal 1 botol air mineral kecil ya, 1 botol aqua kecil minimal. Kalau buat darurat doang gitu, kalau takutnya kan kita kehabisan oli samping di jalan, jadi ada cadangannya ya. Bagusnya sih bawa 1 liter di tas buat jaga-jaga. Oke, lalu apa lagi ya? Nah, sekarang kita masuk sesi persiapan sebelum berangkat nih.
Apa saja yang mesti diperhatikan? Yang pertama itu kondisi mesin, baik itu kondisi mesin karbu ataupun mesin injeksi ya, mesti diperhatikan. Bila ada kalian menemui atau merasakan ada yang aneh dengan mesin kalian, segera ke bengkel kepercayaan kalian ya, baik bengkel resmi atau bengkel langganan kalian. Segera periksa dan cek itu. Kalau karbu ya diservis karbunya, injeksi juga diservis sebelum bepergian. Oke, lalu oli sebelum berangkat jarak jauh wajib ganti ya, ganti oli sesuai dengan takaran yang sudah direkomendasikan oleh pabrikan. Kalau ini motor Satria View standarnya 1000 mili atau 1 liter. Oke. Yang kedua adalah fungsi rem. Rem mesti dicek masih pakem atau enggak ya. Mesti dicek kampasnya juga masih tebal atau sudah tipis ya. Bisa kelihatan sih di sini tuh. Kalau misalkan si piringan udah mentok sama dudukan kampasnya, dudukan kampas cakramnya, segera ganti sama yang baru kampas cakramnya ya. Kemudian ban kalau udah botak segera ganti. Ban belakang sama rem belakang juga mesti diperhatikan. Tuh, ini saya masih tebal jadi saya nggak akan. Tuh, spasinya masih tebal. Ini dudukan kampas cakram sama cakramnya ini masih jauh ya, masih jauh jaraknya. Bisa kelihatan nggak? Nah, ini dudukan kampasnya ini yang merah, sedangkan cakramnya ini. Tuh, saya masih jauh berarti masih tebal kampasnya. Lalu kalau misalkan rem tromol ya, ini saya kasih contoh. Ini motornya kita punya teman saya. Kalau misalkan si paha remnya udah ke depan, terus ketika ditekan ininya udah dalam, segera ganti kampas tromolnya. Oke. Kemudian untuk rantai ya, ini khusus kalau motor kalian yang ada rantainya. Ini perhatikan kekencangan rantainya. Kencangan rantai tidak boleh terlalu kencang, tapi juga tidak boleh terlalu kendor. Kalau terlalu kencang, resikonya rantai akan gampang putus ya, apalagi kalau boncengan yang berat-berat gitu. Kalau terlalu kencang ini bakal putus, soalnya ini akan main atas bawah. Kalau terlalu kencang ntar ketarik bisa putus. Nah, sebaliknya kalau terlalu kendor ini beresiko rantainya lepas dari gearnya. Jadi mesti pas. Dan perhatikan untuk performa rantai atau istilahnya layak pakai rantai. Perhatikan ketika kita putar roda, kalau ada suara drek dari rantai, segera ganti rantainya atau satu set ganti, karena itu menandakan rantai udah mulai rusak. Kalau dibiarin kayak gitu, ketika roda diputar timbul suara drek dipaksain jarak jauh, itu kemungkinan di perjalanan rantai bakalan putus tiba-tiba, dan itu akan sangat merepotkan ya gitu. Kemudian untuk kalian yang punya yang jenis motor kalian tipe kopling manual, coba cek kabel koplingnya ya. Kabel koplingnya dicek. Bentar. Kabel koplingnya dicek di sini nih, di sela-sela ini. Ini nggak kelihatan sih. Pokoknya di sela-sela ini kalau udah keluar bajanya, segera ganti ya kabel koplingnya, karena itu kalau udah muncul serabut rambut dari kabel bajanya berarti
sudah mulai rusak, mesti segera diganti ya. Di sini di tuas kopling ini sama di sini ya. Ini kalau putus di tengah jalan kopling, aduh, ini akan sangat merepotkan sekali, kita nggak bisa oper gigi ya. Lalu yang terakhir oli juga, oh ya, oli udah ya, pokoknya sebelum berangkat jaraknya juga gantilah. Kemudian filter oli, kalau motor kalian ada filter olinya nih kayak Satria FU, Jupiter MX, pokoknya bebek lah, bebek sama sport yang ada transmisinya, yang ada giginya gitu, biasanya ada filter olinya. Nah, filter olinya ini setahun sekali wajib ganti. Ini saya gak akan ganti soalnya kemarin tahun baru saya ganti nih, awal tahun 2021 baru saya ganti, jadi nggak akan saya ganti. Oke. Terus filter udara, ini filter udara untuk Satria FU berada di sini, kita cek ya. Ini udah setahun belum saya ganti sih, kita akan cek nih. Kita akan cek kondisinya kayak gimana. Bautnya ada 3 biji, 1, 2, 3 sama ini. Oke. Oke bro, untuk filternya masih buka bodi sebelah sini. Oke, kita lewati dulu aja ya. Oke, selanjutnya kita cek fungsi lampu-lampu ya. Kita nyalakan mesinnya dulu. Kita cek lampu utama. Oke, nyala. Oke, jauh dekat nyala. Kemudian lampu sen, sumbu sen kiri nyala. Oke, kemudian lampu sen kanan nyala. Oke, nyala. Kemudian lampu rem nyala ya. Oke. Oke teman-teman ya, ini filternya udah kotor, nanti akan saya ganti sama yang baru. Ini kalau filter udara kayak gini sebenarnya udah nggak bisa dibersihin sih, istilahnya udah nggak bisa ditolong, karena ini filter udara sekali pakai. Kalau ini tipe filter udara tipe kertas basah ya, ini sekali pakai, jadi kita buang aja, kita beli baru. Oke, selanjutnya nanti saya akan ganti oli favorit. Ya, kalau oli bebas sih, kalian mau
mau pakai oli apapun tapi sesuai dengan standar pabrikan ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video tutorial hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mau mudik lebaran. Tetap berhati-hati dan juga tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sebelum berangkat baiknya di swab dulu ya, nanti kalian kena diputar balik kalau nggak bawa surat swab, katanya sih gitu, mesti menunjukkan hasil swab 1 kali 24 jam. Oke, sekian dulu untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.